Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hakikatnya Allah itu sebagai Tuhan. Terus cara mengenal Allah itu paling gampang. Sehingga Imam Sibawayh bilang Allah itu a'raful ma'arif. Saya ngaji di mana-mana itu kampanye. Kampanye saya begini. Karena saya pernah diparani orang yang sejenis jenengan. Cuma lebih apa ya? Ya lebih fasik lah kira-kira gitu. Karena nggak santri sama sekali. Yang datang ke saya itu nggak santri sama sekali. Dia datang begini, Pak Pak, sama Islam serius asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Jadi nggak ada sopan-sopannya dia tanya. Terus saya jawab gini, ya, pokoknya kacau. Terus saya bilang, kamu peneliti ya, saya peneliti. Kamu orang pinter ya, saya orang pinter. Dia punya gelar. Ya kira-kira gini, kalau gelas ini saya banting, terus pecah, kamu bilang apa? Ya karena sebabnya dibanting, ya sudah. Kira-kira alam raya ini kan kadung berstatus maujudat. Kira-kira logis enggak kalau hadil maujudat khalaqahal adam, ini maujudat diciptakan ketiadaan. Final adam la yu'athiru syai'an. Tentu sesuatu yang enggak ada itu la yu'athiru syai'an. Di mana-mana sing yu'athiru yang bisa menciptakan atau membekasi itu adalah al-wujud. Ya berarti Allah itu penyebab dari semuanya, Bapak. Iya. Nah, dari dulu kiai-kiai bilang gitu kan saya enak. Nah, intinya gini, terus dia menjadi sadar setelah Allah tak beri status wajibil wujud. Makanya saya tambah tua, itu tambah kagum sama ulama dulu. Kenapa kita mulai kecil dikenalkan wujud kidam bakok, kira-kira gitu. Hadhil maujudat, alam yang sudah kadung wujud ini, kan mau tidak mau harus disebabkan oleh yang wujud. Masa wujud disebabkan nihilisme atau ketiadaan? Ya kira-kira gitu. Kalau saya tanya hakikat Allah yang mudah dikenali apa? Beri status wajibil wujud. Yang wajibil wujud ini oleh kita adalah disebut Allah. Lah yang menerangkan itu siapa? Ya Nabi Muhammad itu. Lah Nabi Muhammad turunannya siapa? Ya secara zahir turunnya Nabi Adam. Kan ya sudah gitu kira-kira. Sudah sampean yang senang saja hidup, enggak usah mikir itu. Zaman tabi'in yang masih ada sahabat banyak. Sebetulnya bukan zaman tabi'in banget karena zaman itu masih banyak apa? Sahabat. Itu mereka cara berpikir sudah semua ahlun nar itu redaksi di Quran tuh khalidina fiha, sehingga zaman tabi'in sudah banyak yang berpikir enggak ada kemungkinan orang sing yukhrajuna minan nar. Sehingga terus ada kafilah gitu, delegasi, ayo kita ke Madinah. Sehingga ini menjadi khas. Meskipun khas ini iskal, kita akan iskal karena itu di Quran enggak ada. Enggak ada, maksudnya enggak ada secara sorry yang menerangkan ada kaumin sing yukhrajuna minan nar. Makanya Syekh Al-Ajuri ngendikan ciri khas ahli sunnah adalah mengimani adanya kaum sing yukhrajuna minan nar, karena itu zaman tabi'in sudah ada polemik, tapi tentu kita yang mengimani itu. Tapi kalau ada yang tanya di semua Quran kalau masuk neraka itu khalidina fiha, itu dijawab apa? Amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Memang dia spesifik ahli neraka, memang dia berpenduduk neraka, alamatnya neraka, KTP-nya neraka, kakane neraka. Kalau kita ini ndak, KTP kita surga, mbah-mbah kita ahli surga. Karena alamat kita sebenarnya kan surga. Nabi Adam itu kan surga alamat. Makanya saya ngaji di mana-mana itu betapa baiknya agama ini. Karena kunci surga kita sudah dikasih tahu miftahul jannah. Sementara kita tidak tahu kuncinya neraka. Jadi kena mlebu neraka kebangetan. Mau ngeroh kuncinya kok mlebu. Tapi jare kancaku, wah gak ono pintune Gus, dilaku blusek. Ini problemnya itu. Tapi nek sampean mlebu neraka kebangetan. Karena yang kita punya kuncinya itu surga, kita tidak punya kunci neraka. Ono sing dikunci neraka, betul toh? Nah, harusnya kita nggak bisa masuk neraka karena nggak punya kunci. Jadi kalau nak maca hadis miftahul jannah la ilaha illallah itu syukur kalau cek apike Kanjeng Nabi, wong kunci kok ditudono. Itu kan luar biasa. Jadi orang memahami hadis itu. Saya ini tahadus bi nikmah, ini mumpung ada Gus Zofur, ini saya tasihkan. Wal asri demi masa, demi waktu. Saya ketika baca ayat yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dengan ayat wal asri demi waktu. Itu memang luar biasa Islam. Coba ya. Kita baca kalimat tauhid itu kan hanya butuh waktu setengah menit, mungkin tidak ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu yang sesikat itu bisa menghapus kekafiran di masa lalu. Jadi misalnya orang kafir 70 tahun,
itu terhapus kekafirannya hanya dengan singkat melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan waktu pas dia cerita ya betapa agama ini mudah. Ya kan kalimat yang bisa menghilangkan kekafiran kemudian tidak banyak syarat. Coba kalau kamu mau sholat syaratnya kan macam-macam. Mau zakat syaratnya macam-macam. Tapi kalau mau bersyahadat, orang kafir kalau bersyahadat itu ada syaratnya enggak? Ya syahadat saja. Itu wal asr demi waktu. Kata ulama Islam. Ya, terus kita harus menghindari perilaku tertentu yang perilaku itu zaman Nabi sudah sangat diperingatkan. Misalnya yang masyhur itu Khawarij. Khawarij itu kelompok yang sangat soleh secara zahir. Yes, ibadahnya kata Rasulullah laisa siyamukum kasiyamihim wa qiyamukum kami qiyamihim. Jadi puasa kamu sahabat enggak sehebat puasanya orang apa? Khawarij. Ibadah kamu enggak sebanding ibadahnya Khawarij, tapi mereka sangat biadab. Ya murukuna minaddin murukosahmi minar ramiyah yaqra'unal Qur'an la yujawizu hana jiro. Dan di antara kesolehan yang berlebihan ini kata Nabi apa? Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal ausan. Kalau dijak musuhi sesama Islam semangat, tapi dijak musuhi yang jelas salah ndak semangat. Ini kelompok sing hadarona humun nabiyyu, kelompok yang kita diperingatkan Nabi untuk sangat menghindari. Karena logikanya jelas ya. Orang yang kafir saja inginnya Nabi menjadi muslim dengan diajarkan syahadat. Tapi ini orang yang sudah muslim, seleranya Khawarij dikeluarkan dari Islam. Tahlilan kafir, kuburan kafir, nyekelake kafir. Apa saja menjadi kafir. Ini pertanyaannya kan, inginnya seorang nabi itu kan tentu dari kafir menjadi muslim. Ini yang sudah Islam menjadi kafir. Maka cerita-cerita di beberapa ulama, ini kenangan saya ngaji di sini. Ini sekaligus cerita penutup. Ada orang ekstremis ketemu Islam alim. Terus ketika melihat ahlul ma'asi itu maksiat, ahlul ma'asi ketika maksiat, sedang maksiat. Sebaiknya orang-orang Islam seperti itu mau saya bunuh, mau saya bom. Ini yang cerita orang-orang alim ke saya. Terus kata si orang alim tadi, lau annahum matu, kalau mereka benar-benar mati, final maksiyah, itu aina masiruhum. Lalu mereka kemana? Si yang keras tadi bilang ilanar karena mereka mati final maksiyah. Terus jawabnya yang alim tadi, akan adzalika muradan nabi, apa umat Islam mati kemudian min ahlin nar itu yang dikehendaki Nabi? Untungnya yang si ekstremis tadi agak alim. Ya enggak, Nabi inginnya umatnya itu ya mati tidak masuk neraka. Ya sudah, jangan bunuh sekarang, kasih kesempatan tobat. Untungnya si yang ekstrim ini termasuk min ahli ilm, dia nerima konsep itu. Itu jadi pelajaran dialog kealiman. Dan kita menjadi moderat bukan karena liberal atau sekuler. Memang kita baca hadis-hadis misalnya innallaha yabsutu yadahu billail yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musiul lail. Allah yang Tuhan saja inginnya itu menunggu tobatnya mereka, bukan mengakhiri mereka dalam keadaan tidak tobat. Ini supaya jadi paham menjadi khas kita. Ya Allah yang Tuhan saja inginnya kan menunggu tobatnya mereka. Bukan malah tobat itu kita hentikan. Ya dengan dibunuh ketika maksiat itu artinya kan kita tidak memberi kesempatan tobat. Sama sih ingat Mbah Mun sering cerita ke saya, aku corokon mileh, kata beliau, aku corokon mileh. Iku yo ora pati seneng ono terlalu tegas, terlalu apa. Mergo Allah wae ngekei kesempatan. Ya tadi, logikanya kan Allah saja, misalnya Allah Ta'ala selalu membuka tangannya di malam hari supaya yang tadi siang maksiat tobat di malam hari. Terus Allah membuka tangannya di siang hari supaya yang tadi malam maksiat tobat. Intinya Allah Ta'ala itu menunggu tobat, bukan menghentikan asbabit taubat. Sehingga tradisi guru-guru kita, ya utamanya Mbah Mun, itu sama-sama saja baik. Bukan karena baik sama orang fasik, bukan. Tapi implementasi dari menunggu tobatnya orang fasik, dan tentu itu butuh tarbiyah, butuh syafaqah, butuh kasih sayang, butuh. Saya masih ingat ketika beliau baca kitab
Di karangannya Imam Sa'roni itu, Tambihul Mukhtarin, itu diantara madzhab Imam Sa'roni itu al-hikmah dolatul mu'min itu beliau juga menambahkan wal fasik dolatul mu'min. Bukan sekedar al-hikmah dolatul mu'min, tapi al-fasik juga dolatul mu'min. Karena ketika seorang mukmin fasik ini seperti barang yang hilang, dia tercerabut dari akarnya, yaitu akar keimanan dan keislaman. Maka kita-kita, kata Imam Sa'roni, kita-kita sebagai orang soleh harus menemukan mereka atau mengambil mereka untuk kembali. Jadi ini komitmen kita sebagai murid Mbah Mun, sebagai murid Syekhina Al-Alamah Kiai Maimun, supaya orang itu terbiasa seperti sifatnya Allah. Itu kan diulang-ulang, takhallaku bi akhlaqillah. Padahal jelas di Quran, ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Dan Allah masih memanggil wa anibu ila rabbikum, ayo kembali. Kan enggak fair. Allah yang Tuhan saja, yang Al-Ghaniyul Mutlak menyuruh mereka, kabehnya sudah ada amal, itu saja inginnya Allah sama orang Islam, kaumun yukhrajuna minan nar, bukan malah diblesno gitu. Lah ya akhirat yang notabene sudah enggak ada amal, sofa yu'tika rabbuka fatardo, jawab Nabi bi la ardo wa wahidun min ummati finnar. Saya tidak akan ridho ya Allah, tidak akan puas wa wahidun min ummati finnar. Satu dari umatku min ummatil ijabah minan. Makanya saya setuju dengan Syekh Al-Ajuri, kita sebagai ahli sunnah di antara khasnya apa? Iman adanya kaum sing yukhrajuna minan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad bin Husain, I'lam rahimana wa iyyaka anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad a'lamaka iku merohno sapa mirsakno sapa nabi ka ing sira fi hadal hadis ing dalam ikhlas hadis anna Jibril saat Jibril alaihi salam innama sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi hadrati ashabi ana ing ngarepe sahabate para nabi. Innama arada mesti ngersakno sapa Jibril ayu alimahum ing yen to ngeruhna sapa Jibril ing para ashab amrodinihim ing urusan agamane para sahabat. Fayam bagi mongko saiki muslimin apa ya alamu yang to ngerti sapa muslimin hu ing amrodinihim. Terus pikirannya Syekh Al-Ajuri bahwa Jibril menanyakan Islam dengan niat mengertikan Islam kepada para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Jibril itu buatan takok carane sugih. Saya ini wong takok kiai itu salah alamat. Wong alim takok carane sugih, carane jadi bupati, carane untuk duit akeh. Wong alim dhewe ra pati duit ditakoki. Kadang kula iki sewani tiyang, Gus kula bojo kula kathah carane rukun piye. Wong kiai ini ora wani wae takok carane rukun. Jadi intinya niku pertanyaan itu juga kita pelajari. Jibril niku tangkret. Artinya yang perlu diingat ini itu urusan apa? Agama. Tapi kita punya masyarakat sing kadang tanya ini sesuatu yang sifatnya hadun nafsi. Terus kiai itu rapati seneng jabatan. Kadang ditakoki tiyang darane dadi bupati. Nak dadi bupati salami template orang jutaan arah dadi darane donyane ngobos. Seloro kabeh dadi kiai. Lan kula seneng nak. Terkenal donga kula ra mandi. Mergo nak mandi repot. Dadi dukun. Jadi niki repot. Kula gak ada cerita tentang Mbah Hamid Pasuruan. Diceritani bapak kula. Bapak Nurian lami ngaji kalian Ki Hamid. Jadi dawe beliau itu soleh zaman akhir itu repot, hisape gede ya. Bangker terkenal ngane mandi terus wong kepen sugih marani kiai, kepen wayah marani kiai, kepen jabat marani kiai. Terus ngekei dhuwit. Mari hisab tok, mergo agama sudah dikonversi sebagai materi. Lane beliau pernah menangis, aku soleh-soleh ku ngene golek opo kok dadi wong sowan ngekei dhuwit, ngekei gula terus intinya semua yang ditanyakan itu urusan apa? Agama. Maka kata Imam Syekh Al-Ajuri seharusnya pertanyaan itu ya urusan agama dan yang harus diketahui ya urusan agama. Maka orang Islam yang harus diketahui ya urusan agama. Terus kalau mau istifadah kalian Gus, kalau sak kelas kalian Gus Munib. Jadi orang itu, makanya saya ngaji itu pede di depan umum. Karena kalau salah ya dibenarkan Gus Zofur, kalau benar juga ganjarannya akeh. Tapi nak ngaji mbek wong loro dhewean iku terus kok cocokan. Nak salah aja kodo-kodo ya kan. Jadi memang ilmu itu suka yang mutawatir saya karena validitasnya jelas. Makanya dulu itu dikaji hadis kok enggak mutawatir itu enggak mutu. Paling firrut batil ulya tentu yang apa? Mutawatir. Dikatakan bi hadrati ashabi atau ketika Nabi khutbah.
Apalagi pidato Nabi di Hajjatil apa? Wada. Sehingga hadis ahad itu banyak yang masalah. Karena satu ada subjektivitas rawi. Kalaupun soha itu ada subjektivitas rawi. Seperti yang diceritakan Gus Sobur tadi. Abu Dzar itu orangnya soleh. Tapi punya subjektivitas kesolehan yang sangat individualistik. Sehingga beliau diasingkan sama Sidina Utsman di Robadah. Karena apa? Kesalehannya ini bikin publik itu agak gaduh. Nggak kebayang kalau para sahabat itu ngikuti siapa? Abu Dzar. Karena ada kesalehan pribadi yang mengganggu kestabilan publik. Jadi Abu Dzar nanti kan diberi kesempatan pidato, seneng dunia orang di duit rapopo, gak batik, gak popo, gak pidato, gak urip mau sedih lu. Wah itu kan Pekalongan fakir kabeh. Mau ora iso gawe acara pengajian itu. Sehingga kesalahan-kesalahan pribadi itu ya dianggap Abu Dzar soleh itu urusan beliau. Makanya komentar Imam Ghazali tentang Abu Dzar, faqad kana min ashabi Rasulillah man huwa a'la. Jadi, tapi kalau umum kan standarnya jelas apa? Standarnya apa? Jelas. Ya saya teruskan. Jadi bihadrati ashabi itu menurut saya kata kunci karena pentingnya mutawatir. Terus menyangkut pertanyaan tadi yang Gus Zofur bilang enggak semua pertanyaan harus dijawab. Sebetulnya saya juga ngeritik. Semua yang diunek-unek sampean itu takokno. Kadang wong yo takok nasib, Gus. Kita misalnya saya itu sering punya utang 1 juta, gak iso nyaur. Kadang wong takok, kula diutang 1 miliar carane nyaur piye? Wong kene diutang 1 juta ora carane nyaur kok ditakoki sing utange napa? 1 miliar. Kula nu di santri, bojone niku 3 wong sugih. Kowe iku ora kesuwan kula takok carane ngrukono bojone. Ya kene bingung, piye carane? Bojo sitok kowe kudu urip malah ditakoki. Bojo napa? Nah ternyata santri itu terinspirasi oleh cerita-cerita. Syaratnya wali itu kudu di bojo cerewet. Nak sitok cerewet wali apa meneh nak telu, dia cara berpikir begitu. Nah, itu yang bojo pertama itu ngancam nak masih sah dengan istri kedua ketiga mau bunuh diri. Terus dene nate nyuwun sewu melafatkan tolak. Terus takok teng kula. Niku termasuk mukroh napa boten Gus, karena saya melafatkan itu dipaksa diancam bojo pertama mau napa? Lah iku nang fikih kan hanya ada syartul ikrah itu mukrih harus mampu mewujudkan mahaddadahu. Ben arah Mekah tak patah. Ini ndak kasusnya unik. Umumnya bab ikrah di fikih kan nak ora ketak patah ini ndak. Ini kasusnya beda. Nak rabok turuti aku mati. Itu kan bingung. Ya saya sebagian nunggu Zofur ya jawab apa alam. Nunggu Jibril ya sudah akan datang. Artinya gini ya. Problem kita kekinian itu setiap masyarakat punya iskal atau punya grundel itu ditanyakan kiai. Padahal seharusnya tidak sesuatu yang harus apa ditanyakan. Misalnya koyo gawane di bojo akeh ya mesti sumpek ngurmat wong wedok sitok sumpek kemene telu. Terus gawane wong duwe utang akeh ya sumpek. Hal-hal seperti itu kan lazim. Sebenarnya nggak perlu ditanyakan, biasa wae standar. Tapi kita ini sering menuntut orang lain menjadi solusi ya bagi orang itu. Makanya saya kalau ngajar di Jogja itu sering cerita begitu. Problem orang kota itu adalah kalau punya beban itu dibebankan ke negara atau ke kiai atau ke ustadz. Padahal beban ini sebagai hukuman karena kesalahannya apa? Sendiri. Saya masih ingat betul ketika kasus Aid. Mbah Mun itu orang yang sangat syafiq li ummati, sangat syafiq lah, sangat syafaqah pada umatnya. Ketika ada seorang dokter peneliti obat AIDS, itu sangat tertantang, dia sangat obsesi bisa menyembuhkan AIDS. AIDS yang karena free sex ya, bukan karena ketularan. Saya ulang lagi, yang karena seks bebas, bukan karena ketularan. Itu tidak biasanya yai duka, baru pertama itu saya melihat yai itu agak duka. Terus beliau tidak jawab, tapi setelah dokter itu pulang, ngendikan begini. Pangeran itu kadang ngersakno kabeh iku ana sangsine. Cara bahasa modern ana sangsine. Ya tujuane pangeran iku wong ben tobat ben balik nang Allah. Jadi ana wong uripe ngawur diutang, ya sangsine wong urip ngawur diutang ben uripe apik. Intinya Mbah Mun mau ngendikan kesalahan iku pantese ya ana sangsine ben wong tobat. Lah saiki kiai iku nek ditakoki ngono berusaha cari solusi sanksiku, padahal Allah kepengen memberi sanksi.
Enggak sampean misalnya zaman mondok ras regep terus bareng saiki dadi kiai bingung terus kula kan dadi solusi Gus kayak donga laduni. Wong pangeran ngekeki sanksi kuwe zaman mondok ras regep. Ben ora rasane isin maca keliru di depan umum. Malah yo ijazah napa? Laduni. Jadi itu pelajaran bagi saya menurut saya. Jadi kata Mbah Mun la'allahum yarji'un itu la'allahum yantahun yang di Quran itu satu kesalahan itu pasti Allah itu menghendaki ada apa? Sanksi. Tentu maksudnya Allah baik supaya tobat. Tapi sekarang sanksi itu mau dihilangkan. Kadang konsultannya itu kayak bojo kepengen minggat. Sing lanang tak takoki kena apa? Mun lami Gus boten kula nafakoi. Ya aku yang mending normalnya aku minggat, aku terlambat bojomu kepengen minggat saiki aku terlambat. Kudune wis wingi-wingi. Normalnya wong lanang ra tanggung jawab, mencen sanksine bojone minggat. Itu kalau kiai ini memberi apa? Solusi. Tak takoki lah minggate teng tuane. Berarti bojomu pinter. Wis ngerti sing lanang ra kena deloki melok wong tuane ya meniku. Dadi nah seperti itu menurut saya semua kiai itu harus kayak saya dalam bab itu. Tapi mereka nyari donga, piye bojo iki ra dicukupilah seneng. Terus golek akeh pengasih, golek jimat. Akhirnya bangun nanti cerita, sing kula malah tak kenang sih. Akhirnya kiai ini nganti lali. Ono wong melarat ijazah kiai. Berhubung kiai ini ku isin muni ra iso dijazahi duha mek donga. Kiai ini ku lali nak dhewe fakir. Akhirnya yang minta ijazah ditimbali Mbah Mun. Rene tak ijazahi. Kowe yo ijazah duha mek sapa kiai iki. Lha kiai ku dhewe fakir kok jalu ijazah. Ya ijazah ya aku sing wis sukses dadi kiai sugih. Artinya apa? Bener ceritane Gus Zofur gara-gara setiap pertanyaan niku memaksakan bisa jawab. Wis koyo ning pondok lho, wis karuan dene dhewe Joko tuwa. Lho kok ngeke ijazah mahabbah. Dene pondok kate Joko tuwa. Itu di pondok mana-mana Gus itu ada ijazah laduni. Padahal sing ijazah iku ya tau ra munggah. Sekolahe ora tau munggah. Ngono dicalon ijazah laduni ya. Coba di pondok-pondok beredar gak ijazah ketemu Nabi Khidir? Beredar. Padahal yang ijazah juga gak pernah. Nah itu karena yang diceritakan Gus tadi memaksakan bisa. Jadi karuan dekne dhewe ra iso ya santai wae. Nah, aku pengen ngipi ketemu Rasulullah itu beredar gak ijazah itu? Mungkin Pak Dzulkan yang pernah mengijazahkan itu. Tapi ya ora tahu. Sampe tahu ijazah niku Pak Zakaria? Oh, jadi ya ijazah terus ya. Karena Jubir Torekoh nih. Jadi inti kalau tidak bisa ya bilang saja tidak bisa. Sampai apa jangan kita lupa tadi ya. Sampai lupa daratan tadi karena problem negara kita termasuk itu. Semua intelektual, semua pakar kalau ditanya problem negara itu semuanya jawab. Akhirnya kan gaduh. Semuanya punya rumus, semuanya punya versi. Akhirnya gaduh. Misalnya pemerataan Indonesia rumusnya gimana? Yang satu bilang, wah ibu kotanya dipindah. Yang satu bilang, enggak harus ada sentralisasi di Jawa supaya ada kualitas A, ada kampus terbaik, ulama terbaik. Kalau diratakan nanti kemampuannya rata itu justru enggak bagus. Yang ketiga enggak, wah kualitas demokrasinya dijaga. Yang satu enggak, demokrasi tanpa ekonomi enggak bisa. Wah. Dari santri ya sedunia rasa pikir besok mati ben. Nah itu kan karena memaksakan jawab akhirnya ada kegaduhan tadi. Paling benak is pokoke takok ya muni wawahu alam senajan to sing takok muni wis suwe Mbah. Gak masalah itu penting. Wah kok akeh. Baca Arabnya saja ya tak ini nurut Pak Gus. Mimman khadzarona tadi siapa? An-Nabi. Mimman sangking wong khadzaro kang anaman sak temene wong abada kang nyembah sapa man Allah azza wa jalla fa ya'lamu mongko ngerti sapa man annahu azza wa jalla mutali'un gundat sing ningali ala amalihi ing atase ngamali wong ya'lamu pirsa sapa taala sirruhu ing rahasiane wong wa alaniyatahu lan alaniya wong sing ngamal sing jelas wa ya'lamu lan alama ing perkara tufi kang nyamarno sira min amalika sangking amal sira wa malan perkara tubdihi kang ngetono sira ing amal wa malan perkara turidu kang ngarepno sira bi ilmika klan sira. Kowe ngarepno bi ilmika misale Allahu turidu am khaira. Dadi maksudnya Allah ana ta kowe ngamal iku ngersakno Allah turidu am khairahu. Dadi maksudnya Allah tahu amal kamu atau ilmu kamu. Apakah amal kamu ilmu kamu untuk Allah? Allah turidu am khairahu. Apakah kowe
melakukan amal itu karena Allah apa enggak? Ya alamu pirsa sapa taala asirra wa akhfa, ya alamu pirsa sapa taala khainatal ayuni ing mripat sing khianat. Wa amalan perkara tufi kang nyimpen apa suduru apa dodo. Ya alamu pirsa sapa taala ing perkara antum kang te sira kabeh ku alihi ngatasé ma. Fahdaru mongko wedya sira kabeh ing Allah. Pasti wedi Allah dengan makna mendekat ke Allah. Faman mongko te sapane wong roa iku jaga sapa man hadhihi ing ikilah halah. Halah atau hadhil ya wa hadhil halah perilaku ini bikal bihi lan atine man. Wa bi niku ya napa Pak niku faman ra'a hadhihi biqalbi wa ya'lamu lan ngerti sapa wong hu ing iki khasya mongko wedi sapa man menawa azza wa jalla wa khaufahu lan wedi sapa wong Allah wa abadahu kama lan nyembah sapa wong ing Allah kama amara kaya oleh merintah sapa wong ing man fa ing kunta mongko lamun ana sira an hadhil muraati sange iki lang ngrekso ati nak dipirsani Allah ana iku fi ghaflatin dalem lali fa innahu mongko satune Allah taala ku ya ro kamirsani sapa wa kang sira summa ilaihi mongko nuli maring Allah sarasan marjiuka te bali sira fayunabdu itu bernama Gus mau tanya tentang hukum waris.